Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Jumpa lagi di Bimbingan Pranikah, sesi yang kelima. Dalam sesi yang kelima ini kita membahas pilar-pilar dalam pernikahan. 4 sesi pertama tentang fondasi, ya, tentang apa yang membuat itu kokoh, tetap bertahan. Nah sekarang pilar, ya, rumah kan ada pilar-pilarnya utamanya, ya, Saudara. Jadi yang pertama adalah keintiman rohani, spiritual intimacy. Suami istri harus intim dengan Tuhan. Dalam segitiga pernikahan, suami istri dan Tuhan di atas. Suami istri mendekat kepada Tuhan, maka mereka akan saling mendekat satu sama lain untuk membangun sebuah pernikahan yang sehat dan kuat. Dimulai dengan usaha sengaja membangun keintiman rohani, baik secara individu maupun dalam keluarga, saudara, ya, bersama-sama dengan anak-anak. Keintiman rohani ini akan dapat mengatasi semua akar permasalahan dalam sebuah pernikahan. Sebab kita tahu dalam relasi dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dari sana datang sumber-sumber hikmat, sumber dari kesehatan, sumber dari kekuatan, sumber dari segala berkat yang berlimpah-limpah. Nah, jadi ketika orang berelasi dengan Tuhan, dia tinggal di dalam Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana itu bisa terlaksana? Lewat persekutuan dengan Tuhan di dalam doa, menjalin relasi akrab, intim dan erat dengan Tuhan. Suami istri sepakat. Dalam Matius 18 ayat 19-20, apa yang terjadi? There is power in unity. Ada kuasa dalam kesepakatan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan hadir di tengah-tengah doa orang percaya. 2-3 orang, suami istri dan anak-anak. Nah, untuk sekali lagi, untuk membangun pernikahan yang sehat dan kuat, perlu Bapak Ibu Saudara sekalian walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan, sebagai pasangan maupun sebagai individu. Harus dekat dengan Bapa Sorgawi dan izinkan dia terlibat intervensi dalam kehidupan nikah. Kenapa? Karena Tuhan adalah pihak ketiga yang aktif dalam pernikahan Anda. Tempat Anda berdua menaruh pengharapan di saat-saat sulit dalam pernikahan. Dan pihak ketiga ini adalah pihak ketiga yang tidak akan menghancurkan, seperti wanita intim lain atau pria intim lain. Dan bagaimana keintiman itu bisa muncul dan bisa dihasilkan dalam kehidupan rumah tangga? Yang pertama, melalui doa bersama. Doa bersama secara teratur menghasilkan hubungan dan ikatan yang kuat, erat, kokoh antara suami dan istri dengan Tuhan sebagai pihak ketiga dalam pernikahan. Dan ketika suami istri berdoa bersama itu secara konsisten, ya, bukan berapa lamanya, ya, mungkin bisa karena sibuk bisa 5 menit, ya, bisa 10 menit, tapi konsisten, itu akan punya impact yang dahsyat, dampak yang luar biasa. Satu, relate, ya, langsung dihubungkan dengan Tuhan. Suami istri langsung berhubungan, connect, ya, langsung dengan sumber segala-galanya, sumber kuat, sumber berkat, sumber sehat, sumber hikmat, sumber semuanya, ya. Dan ketika kita connect dengan Tuhan, itu menguatkan roh dan jiwa kita. Suami istri kuat dalam roh. Ini juga ketika kita berdoa bersama menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Kita suami istri mau menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan di dalam doa bersama kita mohon pertolongan Tuhan, perlindungannya, kasihnya,
kekuatannya bagi pernikahan dan juga bagi keluarga kita. Lewat doa bersama juga, itu adalah sebuah decision, ya, sebuah keputusan apa? Untuk suami istri ngandelin Tuhan. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, namun terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau kekuatan manusia, ya. Jadi kuncinya sekali lagi bukan panjang pendeknya doa, ya, bukan bagus tidaknya kalimatnya yang disusun, ya, kata-kata doanya, tapi pada kesungguhan hati, tulus, terbuka, jujur, konsisten terus-menerus, ya. Jadi mari kita mulai, ya, mulai doa bersama. Apakah bisa dilakukan di pagi hari atau malam hari menutup hari, ya. Belajar bercakap-cakap dengan Tuhan bersama-sama untuk membantu saudara berdua menopang, mengubah kehidupan pernikahan Anda, ya. Nah, belajar doa dengan suara lantang. Jangan malu-malu ngomong sama Tuhan. Tuhan seperti Bapa kita yang baik, selalu membantu kita, selalu menolong kita, ya. Ini beberapa saran untuk doa kita menjadi efektif. Ungkapkan dengan kata-kata yang jelas, mantap, lantang, dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Karena Tuhanlah Tuhan kasih karunia. Minta Roh Kudus untuk memberi Anda dan pasangan cinta yang murni, cinta kasih yang sejati, damai sejahtera, sukacita yang mendalam. Saat Anda berdoa, supaya itu muncul di tengah-tengah pernikahan, minta juga Roh Kudus mampukan mata rohani kita. Sehingga apa? Sehingga kita tahu nih, musuh kita yang sesungguhnya itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu bukan pasangan hidup kita, bukan anak-anak kita, bukan mertua kita, bukan orang tua kita, bukan tetangga kita. Musuh kita yang sesungguhnya adalah iblis yang ingin menghancurkan setiap pernikahan dalam rumah tangga yang bahagia. Berdoa minta covering, ya, minta proteksi rohani, perlindungan rohani untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, juga untuk diri kita. Dan lewat doa bersama itu, kita menyatakan Tuhan berdaulat penuh atas diri kita, atas pasangan kita, dan atas keluarga kita. God is in control. Tuhan yang mengontrol dan mengendalikan segalanya dan semuanya. Kemudian yang kedua, beribadah bersama, ya. Bersama-sama bukan hanya doa suami istri, tapi beribadah bersama dengan anak-anak. Ya, bukan hanya hari Minggu, ya, hari-hari yang lain. Ada peluang-peluang dan kesempatan. Sekali lagi bukan soal panjang pendeknya waktu, tapi kebersamaannya, ya. Lewat ibadah bersama menunjukkan pengakuan kita sekali lagi akan kedaulatan Tuhan. Kita mengucapkan rasa syukur dan terdalam untuk kasih-Nya dan pemeliharanya. Dan itu juga mengajarkan kepada kita rendah hati saat menyadari bahwa kita diterima oleh Allah pencipta kita yang Maha Kudus. Nah, dalam ibadah bersama, hati yang lelah disejukkan, Tuhan memberikan strong, ya, memberikan kekuatan untuk terus maju menghadapi tantangan dan kesulitan, menghadapi hambatan, menghadapi pergumulan, menghadapi segala masalah problematika dalam kehidupan, ya. Jadi harus dilaksanakan dengan sengaja, ya, dan itu akan menumbuhkan dan memperkuat kesatuan yang saudara bisa miliki dengan pasangan juga dengan anak-anak, ya. Kesatuan memberi kekuatan kepada pernikahan untuk mengatasi kesulitan dan juga serangan-serangan musuh dalam kehidupan pernikahan. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap ada bersama-sama, ya. Yang ketiga, tumbuh bersama dalam firman Tuhan. Semua yang perlu kita ketahui tentang Bapa itu ada di dalam Alkitab. Karakternya, sifat-sifatnya, kasih-Nya, keagungannya, kemahakuasaan, rahmat, kasih karunia, anugerah, semuanya tercatat dalam Alkitab. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi? Dengan menggali firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Dan bagaimana suami bisa menguduskan istri dengan merenungkan firman dan menghidupi firman, ya. Jadi kalau suami itu nggak bisa menyucikan istri, nggak bisa menguduskan, kecuali dia menghidupi firman, belajar firman, ya. Nah, beberapa cara untuk melakukan ini, Anda dan pasangan Anda ikuti pendalaman Alkitab secara teratur. Ada renungan tiap hari yang disediakan, ada renungan ibadah keluarga tiap hari yang sudah disediakan, ya. Ada panduan pendalaman Alkitab, itu tersedia di berbagai macam sarana dan prasarana. Lewat toko-toko online juga masih terdapat, ya. Dan bisa baca bagian Alkitab setiap hari, kemudian saling berbagi, ya, sharing berkat apa yang diterima lewat pembacaan Alkitab yang sama. Kepada suami dia dapat berkat ini, istri dapat berkat apa, anak bisa dapat berkat yang berbeda dari bacaan dan renungan Alkitab yang sama. Nah, Anda juga dapat secara bersama-sama membaca dari renungan harian, ya, baik yang sudah disediakan di warta atau diskusikan apa yang beberapa renungan-renungan yang lain, dan kemudian bersama-sama mendiskusikannya, ya. Nah, bagaimanapun caranya, yang penting adalah Anda dan pasangan Anda membaca dan membicarakan, mendiskusikannya secara teratur dan konsisten dari ayat-ayat yang ada. Atau ya, anak pulang dari sekolah minggu ditanya, tadi ceritanya apa? Ya, kakak-kakak pembina cerita apa? Ya, bagus juga tuh kalau khotbah di firman di umum sama di remaja sama di anak-anak, ya temanya sama, mirip, jadi kan nyambung gitu ya. Jadi meskipun yang skop pembahasannya beda ya, karena mungkin untuk remaja beda konteks, anak-anak beda konteks, orang dewasa juga berbeda, tapi temanya sama misalnya ya. Jadi bisa didiskusikan bareng-bareng, ya, dibicarakan bersama-sama. Dan yang keempat ialah suami istri saling mengaku dosa dan saling melepaskan pengampunan. Ya, jadi kadangkala besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gesekan-gesekan bisa terjadi. Yang tadinya wah maunya berduet ya, jadi duel. Yang tadinya cocok jadi cekcok. Yang tadinya bersanding dengan indah, jadi tiap hari pertandingan terus, berkelahi ya, sebagainya saudara. Dan menimbulkan luka-luka, menimbulkan kepahitan, bitterness. Ya, apalagi dalam sekarang work from home, tiap hari ketemu di rumah. Ya, lebih banyak gesekan terjadi. Nah, kita perlu waktu dan upaya, juga anugerah Tuhan untuk berubah dari kebiasaan lama kita yang cenderung untuk mengarahkan kita mudah berbuat dosa ke arah apa? Dua-duanya, suami istri, anak-anak, orang tua, menjadi serupa dengan Kristus. Ini proses sanctification, pengudusan terus-menerus. Dan bagaimana praktisnya? Belajar mengakui dosa. Pengakuan mendatangkan pengampunan, pengampunan mendatangkan pemulihan, pemulihan menghadirkan berkat Allah dalam keluarga, ya. Jadi belajar suami istri saling, ya, jangan lepaskan ego tuh. Mati tadi kan, Esther, kematian, misteri salib. Ya, belajar saya yang salah, saya minta maaf. Meskipun kadang-kadang, waduh, ego kita, harga diri kita, waduh, susah ya. Minta maaf sama orang lain lebih gampang daripada minta maaf sama orang serumah. Tapi harus, ya, suami istri harus belajar, saya salah, saya minta maaf. Juga sama anak-anak loh, papa bisa salah, ya. Jadi bapak bisa minta maaf, mama juga bisa minta maaf, anak-anak juga sedemikian rupa. Dan ketika ada saling mengampuni, maka kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan bisa hadir di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi kan seringkali kalau sering berjumpa, sering ada singgungan-singgungan, ya, menyinggung suami, menyinggung istri, menyinggung orang tua, menyinggung anak tiap hari, ya, lewat kata-kata, lewat ketika kita meledak emosi, nggak sabar, ya, mungkin nada mulai tinggi, temperamental, dan kurang mensyukuri keberadaan mereka. Banyak peristiwa terjadi, saling menyakiti, bukan better tapi bitter, ya, bukan tambah baik tapi tambah pahit, ya, saudara. Maka lepaskan pengampunan. Jadi Alkitab menyarankan dalam Yakobus 5:16,
hendaklah kamu saling mengaku dosa. Siapa yang harus saling mengaku dosa? Suami istri, orang tua anak, ya. Saling mengaku dosa, tapi juga saling mendoakan supaya kamu sembuh, supaya kamu pulih, supaya hubungan kamu menjadi harmonis. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu, ya praktekkan ngaku dosa satu sama lain, ya. Itu hasilnya dahsyat, saudara. Ada keindahan, ya, menjadi seperti Kristus, menjadi pasangan-pasangan yang lebih baik, ya, dalam pernikahan. Nah, jadi praktisnya begini, ya. Jadi supaya tadinya hubungan yang konflik, hati yang patah, hati yang pahit, ya, untuk menuju rekonsiliasi, cuma kalimat sederhana, saya minta maaf. Artinya kita berani terbuka dan minta pengampunan dari orang yang kita kasihi, ya. Dan kemudian setelah mengakui dosa dan minta maaf, kita juga diajar untuk rendah hati, humble spirit. Kita ini lemah, kita kadang-kala salah, dan jelas pada waktu kita minta maaf, kita menunjukkan kerendahan hati, ya. Orang sombong gak pernah minta maaf karena gak pernah rasa salah, rasanya benar terus, ya. Dan orang sombong itu musuhnya Tuhan. Saling mengakui dosa, saling mengampuni di sisi lain, sehingga kita bisa mengalami kuasa pengampunan Allah yang sudah mengampuni kita lebih dahulu. Karena dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan siapa yang tiap hari bisa salah sama saudara, ya, yang tiap hari ketemu, suami, istri, anak, orang tua, ya. Jadi ketika kita membangun keintiman rohani, dimulai dengan satu kesadaran penuh bahwa kekuatan kita sangat-sangat terbatas, limited, ya, terbatas sekali. Kita punya Tuhan yang kasihnya, kuasanya, anugerahnya, rahmatnya tanpa batas. Dialah kreator, dialah inisiator dalam pernikahan, dan dia mau dan siap untuk apa? Melindungi dan menolong kita, membangun pernikahan yang sehat dan kuat, ya. Jadi mulai dengan doa bersama, syukuri segala yang baik yang Tuhan sudah curahkan. Ucapkan terima kasih, say thank you, ya. Terima kasih Tuhan. Dan kita belajar mendoakan janji-janji Tuhan. Ribuan janji-janji Tuhan dalam Alkitab untuk saudara dan saya, untuk suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Alami janji-janji Tuhan. Suami, ambil tanggung jawab, berdoa bersama dengan istri Anda. Istri, doalah bersama dengan suami Anda. Ketika Anda diminta, suami Anda berinisiatif untuk berdoa, ya. Jadi ini satu hal yang dahsyat. Saudara tidak akan pernah menyesalinya, karena di dalam doa kuasa kesatuan itu dahsyat dan menghasilkan berkat-berkat yang dahsyat dalam kehidupan rumah tangga kita sekalian. Mari hadirkan Tuhan lewat membangun keintiman rohani bersama dengan Dia dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.